Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh bertemu kembali dalam kesempatan ini. Kita bersyukur minggu ini kita sudah sampai kepada minggu akhir tahun gerejawi. Untuk mempersiapkan kembali sekaligus mengevaluasi perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui selama 1 tahun gerejawi yang kita jalani. Saya mau mengajak kita kembali Bapak Ibu untuk merenungkan kembali firman Tuhan dalam minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka kembali firman Tuhan. Menjadi khotbah di pertanyaan kita. Khotbah di pertanyaan akhir tahun gerejawi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi." Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan sederhana yang bisa menghantar kita untuk memahami firman Tuhan dalam minggu akhir tahun gerejawi ini. Menurut saudara, apakah sampai saat ini saudara masih percaya bahwa benar ada yang namanya hari penghakiman? Menurut saudara, hingga detik ini, apakah saudara masih percaya bahwa benar ada yang namanya hari penghakiman? Tentu jawaban yang kita berikan pasti akan mempengaruhi tentang sikap dan pola kehidupan yang kita jalani saat ini. Ketika kita mengatakan aku percaya dan kita sedang menuju kepadanya, maka kita pasti sudah mulai berbenah dalam hidup ini. Kesadaran-kesadaran akan pentingnya untuk tetap mengimani Kristus sebagai juru selamat, juga sekaligus tetap menjadi para pelaku-pelaku firman Tuhan, pasti akan sudah mulai kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengatakan, nanti dulu amang, toh kita tidak tahu
kapan itu, bagaimana keadaannya. Biarlah hidup di dunia ini dulu yang kita pikirkan. Hidup nantilah itu aman. Maka itu juga yang mempengaruhi kita tentang bagaimana kita mau menempatkan hidup yang sedang kita jalani ini. Semuanya tidak terlepas dari bagaimana kita memahami dan mempercayai suatu hal, terlebih tentang sesuatu yang telah difirmankan Allah. Benar Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hari penghakiman itu ada, hari penghakiman itu nyata, dan kitab Wahyu menyatakannya kepada setiap orang yang berkeinginan untuk menerima kemenangan itu. Benar Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang-orang yang menyukai ketika kitab Wahyu ini harus dikhotbahkan. Tentu ketidaksukaan itu bukan berarti tidak menyukai tentang firman Tuhan di dalamnya. Tetapi ketidaksukaan yang dimaksud adalah karena kita tidak siap menjalani kehidupan ini. Karena kita belum melakukan apa-apa pembenahan, perubahan sehingga ketika diperbincangkan tentang hari penghakiman, kita merasa, aduh, saya masih jauh, saya masih banyak yang harus saya benahi. Sehingga janganlah dulu diperbincangkan, janganlah dulu diceritakan kepada saya karena saya masih belum siap dalam mempersiapkan hidup ini. Kita menganggap sepertinya kitab Wahyu itu terlalu ekstrim, menakut-nakuti setiap orang percaya. Sepertinya mau mengajak kita untuk hidup di dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan itu. Padahal sesungguhnya ketika kita membaca tentang teologi kitab Wahyu itu, dua garis besar yang selalu diingatkan di dalamnya adalah, yaitu tentang ini menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Juga sekaligus mau menegaskan kepada setiap orang kudus, orang-orang percaya, yang mau menegaskan bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita perbuat selama ini. Sekalipun kita hidup dalam penderitaan karena di dalam nama Kristus Yesus, sekalipun kita mendapat penganiayaan, bahkan penyiksaan, bahkan hingga kepada pengorbanan hanya karena menyatakan kebaikan, memberitakan Injil, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, tapi ingatlah, semua itu tidak akan sia-sia. Pengorbanan yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Kebaikan yang kau perbuat itu tidak akan sia-sia. Kesetiaanmu mempertahankan iman dan Injil itu juga tidak sia-sia. Karena pada akhirnya semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Dan mereka yang hidup dengan setia, ingatlah, upah kemenangan, kehidupan yang kekal telah menanti mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak mau bertahan di dalam keadaan itu, merekalah nantinya yang akan pertama sekali dilemparkan kepada api yang begitu menyala-nyala itu. Ya, kalaupun kita membaca kitab Wahyu, kedengarannya begitu menyeramkan, tetapi sesungguhnya ini menjadi suatu penghiburan sekaligus untuk mengingatkan, menegaskan kembali kepada kita supaya tetap konsisten, supaya tetap komitmen. Sekali mempercayai Kristus, maka tetaplah bertahan di dalamnya. Sekalipun harus menanggung derita, sekalipun harus menghadapi banyak tantangan, sekalipun harus menjalani hidup yang berbeda seperti orang-orang pada umumnya di dalam dunia ini, itu pun harus kita perbuat di dalam nama Kristus Yesus, karena upah kemenangan itu pada hari penghakiman kelak akan diberikan
kepada setiap orang yang setia dan memegang teguh iman percayanya kepada Kristus Yesus. Inilah yang dilihat, inilah yang diterima oleh Rasul Yohanes ketika dia dicampakkan ke Pulau Patmos di dalam penderitaan yang sedang dia alami, di dalam pengucilan yang sedang dia terima. Dia menerima wahyu dari Tuhan, wahyu yang nyata hadir di dalam dirinya, yang memperlihatkan tentang bagaimana keadaan dunia ini pada akhirnya. Sebelum perikop ini kita sudah membaca tentang sangkakala, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan hingga perikop ini, sangkakala yang ketujuh ketika dibunyikan, maka inilah hari penyempurnaan itu. Inilah hari penghakiman itu. Allah Bapa yang kekal, Allah Bapa yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kemudian menyerahkan kekuasaan itu, menyerahkan kerajaannya itu, seluruh kerajaan di bawah otoritas Allah Bapa diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi hakim, untuk menjadi raja bagi setiap kerajaan-kerajaan itu. Dan dia harus menjadi hakim di dalam semua kehidupan yang telah berlangsung selama ini. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam wahyunya. Ketika malaikat yang ketujuh membunyikan sangkakala yang ketujuh, terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga yang menceritakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Bahkan ke-24 para tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, semuanya sujud menyembah di hadapan Allah serta berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja." Inilah harinya di mana Allah Bapa yang Alfa dan Omega, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang mulai membentuk dunia ini, yang mulai memerintah seluruh ciptaannya ini. Pada hari itu, semua itu diserahkan kepada Yesus Kristus yang diurapinya sebagai Mesias yang telah dihunjuk sedari awal bahwa hanya Yesuslah yang telah ditentukan untuk menjadi hakim, untuk menjadi raja yang kekal dan selama-lamanya. Pada hari itulah semuanya itu akan diserahkan kepada Yesus Kristus yang telah dipilih, yang telah ditentukan sedari awal untuk menjadi hakim penentu tentang keberlangsungan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari itu, Yohanes melihat penglihatan yang begitu luar biasa, membahagiakan, penglihatan keadaan yang begitu luar biasa, membuat dia bersuka cita, karena dia tetap setia memegang iman percayanya. Bahkan dia menjadi semakin termotivasi untuk tetap mempertahankan sampai nafas terakhirku. Aku tidak akan meninggalkan Kristus Yesus di dalam imanku. Mungkin ini juga yang harus menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Ketika situasi ini diperlihatkan kepada kita,
mau mengingatkan, memotivasi kita kembali bahwa sekalipun kita harus menanggung derita, sekalipun ketika kita harus menahan rasa sakit itu, tetapi ketika kita sudah mengetahui tentang endingnya, bahwa siapa yang bertahan, dialah yang akan diselamatkan, siapa yang setia, dialah yang akan mendapat kekekalan itu. Maka mungkin tidak perlu lagi ada alasan bagi kita, maka tidak perlu lagi mencari alasan. Bahkan seberat apapun, sesakit apapun kehidupan yang sedang kita jalani, tidak menjadi alasan untuk meninggalkan Kristus Yesus di dalam hidup ini. Karena benar, hari penghakiman itu ada. Hari penghakiman itu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu yang pertama yang mau kita lihat dalam perikop ini, bahwa penglihatan yang diterima oleh Yohanes pada saat itu, di mana semuanya itu diserahkan kepada Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah ditentukan, yang telah dipilih sedari awal untuk menjadi hakim, menjadi Tuhan, menjadi Raja yang kekal selama-lamanya. Pada saat itulah kemudian semua itu diserahkan kepadanya. Maka setelah penyerahan itu, para ke-24 tua-tua kemudian bersujud, menaikkan pujian mereka, menyembah kepada Raja yang telah dipilih oleh Allah Bapa. Ke-24 tua-tua yang dimaksud ini menggambarkan ke-12 suku Israel yang diwakilkan oleh satu suku Israel, juga ke-12 Rasul Kristus yang telah mengalami semua proses dalam pemberitaan firman itu. Semuanya bersujud, semuanya bersukacita, semuanya memuji-muji nama Tuhan, karena pada akhirnya semuanya terbayarkan. Karena pada akhirnya semuanya menjadi nyata, menjadi jelas di hadapan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Setelah terjadi serah terima tadi, kemudian inilah waktunya juga untuk mengumpulkan setiap orang, untuk membangkitkan kembali setiap kerajaan-kerajaan, untuk mengumpulkan, memperhitungkan semua nilai-nilai yang telah dibangun oleh setiap orang selama hidup mereka. Besar kecil yang diperbuat kebaikan itu akan mendapat perhitungan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, besar kecil kesalahan, dosa yang diperbuat oleh manusia itu semua akan nyata di hadapan Tuhan. Inilah yang harus membuat kita tidak perlu lagi ragu-ragu ataupun khawatir tentang kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, Bapak Ibu. Kita melihat Allah di dalam keadilannya mampu menempatkan semua itu dalam keadilan yang sesungguhnya. Setiap kebaikan akan dikumpulkan, setiap kejahatan akan nyata di hadapannya. Semua itu akan diperhitungkan Tuhan, setiap itu akan mendapat fokus dan perhatian dari Kristus Yesus yang menjadi Sang Raja Agung. Tapi Yohanes secara pribadi dia sangat bersukacita, sebab pergumulan berat yang dihadapi oleh gereja-gereja pada saat itu, dalam penglihatannya itu, sepertinya dia berkata, terima kasih Tuhan, akhirnya pengorbanan yang diperbuat oleh para orang-orang kudus, orang-orang mati martir, orang-orang yang berkorban dalam pemberitaan Injil, pada akhirnya terbayar dengan sempurna. Gereja yang mengalami begitu banyak tantangan, pada akhirnya dipermuliakan. Orang-orang yang terisak-isak hanya demi memuji dan memuliakan namamu, pada akhirnya
akan mendapat keselamatan. Justru sebaliknya, mereka yang tidak mampu bertahan, mereka yang tidak peduli dengan iman mereka, mereka akan dibuang, mereka akan dibakar, mereka akan dikumpulkan dan akan dibinasakan. Ini menjadi suatu kabar baik bagi setiap orang percaya. Ini menjadi kabar baik bagi kita bahwa sudah jelas dikatakan semua akan indah pada waktunya. Pada hari kelak, pada hari penghakiman itu, apa yang kita tabur saat ini, kita akan menuainya di dalam sorak-sorai, kita akan menuainya di dalam puji-pujian, kita akan menikmatinya di dalam upah kemenangan yang dari Allah Bapa. Inilah keadaan yang dilihat, yang diterima oleh Rasul Yohanes, penglihatan yang dia alami, menjadi kabar baik bagi setiap orang, kabar sukacita bagi orang-orang percaya, tetapi menjadi sebuah peringatan keras bagi orang-orang yang belum mengindahkan firman ini. Maka apa yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, dalam khotbah Minggu akhir tahun gerejawi saat ini? Yang pertama, ketika kita mengatakan mari, kita percaya bahwa hari penghakiman itu ada, hari penghakiman itu nyata, maka mari, mulailah berbenah. Maka mari, mulailah menghidupi kembali kehidupan yang sesungguhnya, sesuai dengan panggilan iman kita, sesuai dengan panggilan talenta-talenta kita, sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita ini. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Apakah itu tentang hari penghakiman atau juga tentang akhir dari hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Untuk itu, mari kita berbenah kembali di dalam kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu, hari-hari itu adalah jahat. Kenapa dia dikatakan jahat? Karena dia tidak pernah bertanya, karena dia tidak pernah mau menunggu, dia tidak pernah bertanya dulu kepada Anda, apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan hari esok? Apakah Anda sudah mengumpulkan untuk persediaan anak cucu Anda? Apakah Anda sudah memberikan pembekalan-pembekalan, nasihat-nasihat kepada anak-anakmu sebelum engkau pergi? Tidak. Siap atau tidak, dia tetap akan lanjut berjalan. Siap atau tidak siap kita, dia akan terus melanjutkan perjalanannya. Maka kita yang tidak mau berbenah akan semakin tertinggal, akan semakin banyak mengalami ketertinggalan di dalam kehidupan. Semakin bertambah usia, hari-hari yang kita jalani, semakin sedikit waktu yang bisa kita pakai untuk membenahi kembali kehidupan ini, untuk membangun kembali komunitas persekutuan kasih yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka yang pertama, pesan yang mau kita renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi ini, berbenahlah, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Tetapi selagi hari masih siang, maka mari menanamlah dengan sukacita setiap kebaikan-kebaikan, setiap wujud nyata dari firman yang kita dengar di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, tetaplah setia, karena setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Besar kecil yang bisa kita perbuat, ingat, semua itu diperhitungkan Tuhan. Besar kecil yang kita perbuat, ingat, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang adil, yang mampu menempatkan kebaikan itu dalam posisinya dan kejahatan itu dalam posisi yang berbeda. Maka ini juga yang mau kita lihat dalam kehidupan ini,
Maka mari tetaplah setia di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun sedang mengalami penderitaan, janganlah bersungut-sungut, apalagi sampai putus asa. Tetaplah berpengharapan, karena semua akan indah pada waktunya. Sekalipun kita mengalami tantangan, mengalami suatu dilema yang luar biasa karena iman yang sedang kita pegang, maka tetaplah hidup di dalam iman, percaya kita. Segala sesuatu akan nyata di hadapan Tuhan. Terlebih pada harinya, apakah tentang akhir dari hidup kita ataupun akhir dari hidup dunia ini, semuanya akan dipertemukan di dalam penghakiman Kristus Yesus kelak. Maka mari Bapak Ibu Saudara, selagi hari masih siang, mari tetaplah melakukan kebaikan. Selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui, maka carilah Dia. Kita puji namanya. Kabarkan kabar sukacita ini kepada setiap keluarga, sanak saudara kita. Karena tidak ada yang tahu kapan datangnya, karena semua itu dalam ketentuan Tuhan Allah kita. Maka selamat mempersiapkan hidup menjadi hidup yang lebih baik. Ingatlah, memento mori. Ingatlah, bukan hanya mereka, tapi kita pun juga akan berakhir dari dunia ini. Ingatlah hari kematianmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.